Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang aktor sekaligus penyanyi yang katanya paling terbuli di Cina, yaitu Liu Yining. Liu Yining dikenal dengan perjalanan hidup dan karirnya yang benar-benar dimulai dari nol. Selama 10 tahun dia berkembang dari bukan siapa-siapa, kemudian menjadi selebriti internet, dan sekarang dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor yang menjanjikan. Liu Yining lahir di Tantong, Liaoning, Cina, tanggal 8 Januari 1990. Saat masih berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ibunya sibuk bekerja sepanjang hari, sehingga Liu Yining diasuh sama kakek dan neneknya. Di kemudian hari, ibunya menikah lagi dan neneknya tutup usia, sehingga Liu Yining tinggal berdua dengan kakeknya. Sejak muda, Liu Yining memiliki ketertarikan dengan musik. Namun, situasi keuangan keluarga menghalanginya untuk mendapatkan pendidikan musik formal. Liu Yining mengaku nggak suka masak, tapi di sekolah dia memilih pelatihan untuk berkarir sebagai koki. Dia memilih belajar keterampilan tersebut supaya bisa cepat kerja dan membantu ekonomi keluarganya. Setelah itu dia melakukan beberapa pekerjaan, seperti menjadi pelayan dan koki. Meskipun udah kerja, Liu Yining nggak melupakan ketertarikannya dengan dunia musik. Dia lalu menggunakan penghasilannya untuk membeli gitar. Di sini kelihatan banget keniatan Liu Yining untuk berkarir sebagai penyanyi. Kabarnya, dia make sebagian besar gaji pertamanya untuk membeli gitar. Jadi gajinya tuh katanya 200 yuan per bulan. 180 yuannya dipakai untuk beli gitar, sehingga sisanya cuma 20 yuan buat makan. Di masa-masa tersulitnya, Liu Yining pernah cuma makan sekali sehari. Jadi pas jam istirahat kerja, dia menyendiri dan duduk aja sendirian sampai jam istirahat selesai. Setelah itu dia akan kerja lagi dan pura-pura udah makan. Selain itu, karena nggak punya cukup uang untuk membayar guru gitar, dia mencari teman yang mau mengajarinya main gitar. Lewat temannya ini, Liu Yining juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyanyi bar. Meskipun dia nggak digaji dan hanya bergantung sama tips dari pelanggan, Liu Yining nggak keberatan. Dia pun memulai perjalanan karir musiknya dengan menjadi penyanyi di bar-bar lokal. Di tahun 2010, Liu Yining mengikuti acara pencarian bakat namun gagal di tahap awal. Di tahun 2013, dia kembali mengikuti acara pencarian bakat yang sama dan kembali tersingkir di tahap kedua. Di tahun 2014, Liu Yining membentuk band beranggotakan 5 orang bernama Modern Brother. Liu Yining dan Tai sebagai penyanyi utama, Acho sebagai pemain gitar, Tafei sebagai pemain keyboard, dan Yang Chai sebagai pemain saksofon. Mereka berlima kemudian rutin melakukan live di sebuah platform media sosial bernama Yeye. Dalam live-nya mereka tampil dalam sebuah ruangan lalu menyanyikan berbagai lagu layaknya sebuah band. Lewat platform Yeye, band Modern Brother jadi dikenal orang sampai diundang ke banyak acara televisi. Liu Yining juga jadi semakin dikenal. Di tahun 2016, platform Yeye memproduksi film berjudul Kelas 952. Film ini mengisahkan tentang pemuda SMA yang berusaha meraih impiannya di bidang musik. Liu Yining pun dijadikan pemeran utama. Di tahun 2017, Tai dan Yang Chai keluar dari band. Modern Brother pun sisa 3 orang, Liu Yining, Acho, dan Tafei. Mereka kemudian mengubah lokasi live yang biasanya dilakukan di dalam ruangan menjadi di jalanan. Di tahun 2018, Modern Brother nyanyiin lagu berjudul Tell the Truth yang jadi viral. Keviralan ini membuka jalan mereka untuk kolaborasi sama beberapa penyanyi lokal maupun internasional. Di tahun yang sama, mereka juga mulai nyanyiin lagu tema untuk beberapa film dan banyak serial televisi. Bahkan di tahun 2019, mereka ngadain konser pertama mereka selama 3 bulan keliling Cina.
Saat itu penggemar yang suka sama suaranya Liu Yining terus bertambah. Mereka juga jadi semakin sering diundang ke berbagai acara televisi. Liu Yining yang tadinya dikenal sebagai selebriti internet, sekarang naik ke panggung yang lebih besar sebagai penyanyi baru. Sebagai penyanyi, Liu Yining udah berhasil dikenal. Dia udah ngerilis album solo, nyanyiin banyak lagu tema drama, collab sama banyak musisi, tampil di acara-acara nyanyi impiannya, dan duet sama penyanyi-penyanyi yang senior maupun yang dia suka. Dia juga berhasil memenangkan berbagai penghargaan untuk karyanya sebagai penyanyi. Nah, sejak tahun 2016, Liu Yining udah mulai ngembangin karirnya sebagai aktor. Dia udah bermain di beberapa film, baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pembantu. Di tahun 2018, Modern Brother nyanyiin lagu tema untuk drama Tomb of the Sea. Lewat lagu ini, dia jadi kenal sama produsernya yaitu Pai Chong. Selesai syuting, Pai Chong ngajakin Liu Yining untuk makan bareng. Pas ketemu, Pai Chong bilang, "Kamu ganteng juga, mau coba acting nggak?" Si Liu Yining ya bilang, "Maulah." Terus Pai Chong bilang, "Ya udah, nanti kalau ada peran yang cocok, saya cari kamu ya." Di tahun 2019, Liu Yining akhirnya diajakin main di serial televisi berjudul Hot Blooded Youth. Habis itu dia muncul lagi di 2 drama lainnya. Karena masih baru, tentu aja peran-perannya belum terlalu menonjol. Di tahun 2021, Liu Yining mulai menarik perhatian saat bermain sebagai second lead di serial televisi berjudul The Long Ballad. Kebetulan sutradara dari serial televisi Hot Blooded Youth sama dengan sutradara The Long Ballad. Jadi karena udah pernah kerjasama, Liu Yining pun direkomendasikan untuk gabung di serial televisi ini. Biarpun dia jadi second lead aja, penonton suka banget ngelihat dia berpasangan sama Chow Luse. Bisa dibilang perannya di sini bikin Liu Yining semakin populer. Habis itu dia muncul lagi di beberapa drama, berkat koneksi yang dia dapetin dari nyanyiin lagu tema drama-dramanya. Salah satu drama yang dia dapet dari koneksi itu adalah The Legend of Anle. Meskipun begitu, Liu Yining bilang kalau dia itu nggak punya banyak koneksi. Kalau dia punya banyak koneksi, nggak mungkin dia debut di usia 30 tahun. Di tahun 2023, Liu Yining bikin heboh karena dia jadi pemeran utama untuk drama yang berjudul A Journey to Love bareng artis cantik Liu Sese. Karena jadi pemeran utama di drama ini, dia dihujat habis-habisan sih guys. Habis ini aku ceritain ya kenapa dia dihujat habis-habisan. Di sisi lain, selain berakting, Liu Yining juga selalu nyanyiin lagu tema untuk drama-dramanya. Sejak tahun 2023, dia mulai memenangkan banyak penghargaan untuk perannya di beberapa drama, seperti Legend of Anle, Be Your Own Light, A Journey to Love, dan lainnya. Setelah Liu Yining naik daun dan semakin sering muncul di mana-mana, tentu aja selain dipuji dia juga banyak dihujat. Kalau pas jadi penyanyi jalannya mulus dan suaranya diakuin bagus, bisa dibilang pas jadi aktor, dia dapetin banyak banget hinaan. Liu Yining disebut punya kelebihan yaitu badannya tinggi, sehingga dia cocok berperan sebagai pendekar atau jenderal yang bakalan kelihatan bagus pas adegan perang atau berkelahi. Namun, Liu Yining juga sering banget dihujat berwajah jelek. Dia disebut nggak punya idol look, sehingga nggak pantas jadi populer, apalagi menjadi pemeran utama dalam sebuah drama. Liu Yining kemudian bilang bahwa saya kadang sedih kalau dengar orang bilang saya jelek. Tapi gimana caranya biar saya jadi cakepan? Saya kan orangnya selalu mencari solusi kalau ada yang mengkritik saya. Tapi apa yang harus saya lakukan dengan kejelekan ini? Apa harus make up? Ada yang bilang postur tubuh saya jelek, jadi saya membayar pelatih olahraga untuk memperbaiki postur tubuh saya. Tapi menurut saya jika karakter saya memikat, penonton akan mengabaikan penampilan saya. Jadi saya harus membentuk karakter saya dengan baik, supaya penonton bisa menerimanya. Karena tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan. Meskipun begitu, kebencian terhadap Liu Yining terus berlanjut.
Waktu dia membintangi drama A Journey to Love di tahun 2023, muncul gosip kalau si Liu Yining ini sengaja dipasangin sama Liu Sese. Tujuannya adalah untuk mempromosikan Liu Yining yang gak cukup terkenal. Dia juga masih dihujat jelek dan dianggap gak pantas berdampingan sama Liu Sese yang cantik. Habis itu ada yang mengganti wajahnya Liu Yining di drama tersebut dengan wajah aktor-aktor lain seperti Wallace Wu. Terus pas udah diganti sama aktor lain, katanya jadi lebih bagus, lebih cocok. Hal ini dilakukan karena Liu Yining dianggap nggak cukup ganteng untuk perannya. Dia disebut nggak menarik dan nggak pantas jadi aktor. Bahkan ada yang ngata-ngatain kalau supporting aktornya aja jauh lebih ganteng daripada Liu Yining. Mereka juga bilang kalau Liu Yining itu lebih cocok jadi second lead aja. Selain itu, sebelum jadi aktor, Liu Yining sama sekali nggak pernah menerima pelatihan akting. Sehingga aktingnya Liu Yining ya banyak yang hujat. Tapi Liu Yining santai aja nanggepin bulian ini. Dia bilang nggak masalah diomongin. Buat dia, bad publicity lebih baik daripada no publicity. Liu Yining bilang kalau dia dapat banyak kritik dan hinaan dari orang-orang yang meragukannya untuk peran tersebut. Katanya, awalnya sih saya terganggu. Tapi saya menerima hal itu sebagai sebuah tantangan. Saya nggak apa-apa di ekspektasi serendah-rendahnya supaya bisa melampaui ekspektasi tersebut. Walaupun orang berharap saya gagal, saya berharap bisa mengejutkan mereka dengan penampilan saya di drama tersebut. Saya akan buktikan kalau yang skeptis sama saya itu salah. Bahkan saya akan bikin orang-orang yang kritik saya untuk nonton drama saya. Dulu banyak yang bilang saya nggak cocok jadi penyanyi, tapi sekarang suara saya ada di banyak lagu tema drama. Jadi karena sekarang saya udah memutuskan untuk menjadi aktor, saya akan melakukannya dengan baik. Demi hal ini, katanya sih dia udah membayar seorang guru akting buat ngajarin dia. Di tahun 2023, seorang wartawan tiba-tiba nyebarin kabar bahwa Liu Yining itu udah pernah menikah dan punya seorang putri. Wartawan tersebut bahkan kasih foto cewek yang disebut sebagai mantan istrinya si Liu Yining bernama Han. Dia juga menyertakan foto putrinya. Katanya pernikahan keduanya dicatat di bulan April 2012 dan cerai di bulan Desember 2013. Lokasi pendaftarannya di Huatien, Provinsi Jilin. Selain itu si wartawan nyuruh Liu Yining untuk berani ngaku kalau memang benar dia itu udah pernah menikah. Jangan disembunyikan dari fans. Habis itu muncul netizen yang ngaku sekampung sama Liu Yining. Dia bilang kalau Liu Yining itu memang udah menikah. Waktu Liu Yining kerja di bar, istrinya meremehkan statusnya sebagai penyanyi bar. Hal inilah yang menyebabkan perceraian. Gosip ini pun langsung viral dan bikin warganet kaget. Gak lama kemudian, Liu Yining yang lagi istirahat syuting langsung melakukan live streaming pakai ponselnya. Liu Yining yang saat itu masih pakai kostum dramanya pun mengakui kalau dia memang udah pernah menikah dan udah bercerai. Dia juga mengaku belum punya anak. Liu Yining mengaku udah nggak kontekan lagi sama mantan istrinya setelah mereka pisah. Namun dia juga minta maaf ke mantan istrinya dan keluarganya atas sorotan publik ini. Dia bilang ke netizen, kalian boleh melakukan apapun ke saya karena saya adalah seorang public figure. Tapi kenapa kalian melakukan hal ini ke orang biasa, bahkan ke seorang anak kecil? Kalian nggak boleh ngambil foto orang sama anaknya dan main masukin ke internet. Mereka kan udah menjalani kehidupan mereka sendiri. Mau fotonya udah diburamkan pun, orang-orang yang kenal sama mereka dan orang-orang di sekitar mereka pasti bakal ngenalin. Siapapun yang melakukan hal ini adalah bukan manusia. Dia juga mengaku nggak pernah berniat untuk menyembunyikan hal ini, karena hal ini memang terjadinya udah lama banget, jauh sebelum dia terkenal. Liu Yining menikah di tahun 2012, waktu dia masih berusia 22 tahun. Pernikahan mereka hanya bertahan selama setahun. Saat ini mantan istrinya sudah menikah lagi dan memiliki seorang putri. Sebelumnya, Liu Yining itu pernah cerita kalau di awal karirnya, pas dia masih jadi koki dan penyanyi bar,
dia itu punya pacar. Sehari-harinya, si pacar ini berjualan jagung bakar. Nah, Liu Yining cerita kalau si pacar ini suka ngelarang Liu Yining nyanyi. Dia juga suka ngetawain pekerjaan Liu Yining. Katanya, udah setua ini masih mau nyanyi. Lebih baik kamu cari pekerjaan tetap dan jangan nyanyi lagi. Mau jadi penyanyi, mau jadi artis, jangan mimpilah. Lebih menguntungkan jualan jagung bakar. Meskipun begitu, mereka pacaran selama 3 tahun. Habis itu mereka putus karena pacarnya suka mukul Liu Yining. Namun gak jelas apakah sosok mantan pacar dan sosok mantan istri ini adalah sosok yang sama atau beda orang. Setelah mengakui kalau dia udah pernah menikah dan udah bercerai, Liu Yining malah jadi banjir dukungan dari warganet. Penggemar Liu Yining sih gak peduli ya, mau cerai mau enggak itu kan kehidupan pribadinya. Selain itu masih banyak lagi gosip yang beredar tentang Liu Yining. Salah satunya mengatakan bahwa Liu Yining itu memalsukan umurnya. Sebenarnya dia itu lahir tahun 1987, tapi diganti jadi 1990. Di sisi lain, dalam sebuah wawancara, Liu Yining yang saat itu masih tinggal berdua sama kakeknya, berharap bisa beliin villa besar buat mereka tinggal. Karena menurutnya, dari kecil mereka itu tinggal di rumah yang kecil banget. Saat ini kalau dia sibuk kerja kesana kemari, sang kakek dijagain sama ibu dan tante-tantenya. Meskipun banyak dihujat, orang-orang yang menganggap Liu Yining memiliki masa depan yang cerah, baik di dunia musik maupun di dunia akting juga banyak. Saat ini dia lagi syuting banyak drama, salah satunya berjudul The Story of Pearl Girl. Kabarnya drama bareng Chow Luse ini bakalan dirilis di akhir bulan Oktober guys. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.